Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara UDITS dan pipa beton. Ya, oke, langsung aja. Perbedaan yang paling jelas untuk UDITS dan pipa beton adalah dari segi harga. Ya. Harganya untuk pipa beton, ya, karena pipa beton itu lebih panjang, maka harganya itu ternyata lebih murah daripada UDITS. Ya, jadi kita bisa lihat, ya, saya ambil contoh ya. Sebelah sini adalah UDITS 400 kali 400, ya. Sedangkan yang sebelah sini adalah pipa beton, ya, ukuran diameter 400. Oke, saya ambil kelas 2 ya, standar. Kelas 2 itu bisa crossing ya, memang tidak terlalu berat, tapi jarang juga seperti ketika kita pasang UDITS itu jarang juga UDITS dilalui kendaraan yang begitu berat ya, sekalipun ia pun HD ya, artinya bebannya tidak statis ya. Ya, sekalipun statis pun tidak begitu berat ya, sekalipun tutupnya pun HD ya. Oke. D400 kelas 2 ini UDITS ya. Oke, saya akan kasih harga. Harga untuk pipa beton kelas 2, taruhlah kita kasih harga 450.000 terkirim Jabodetabek. Ya, 450.000. Oke. Yang ini adalah berapa ya? Taruhlah 300.000 lah. Ya, 450, 300.000. Oke. Ini jelas lebih murah, tapi panjangnya hanya 1,2 meter. Ya, 1,2 meter ini 2,5. Ya. 1,2, 2,5. Nah, ketika kita bagi, ya kita lihat faktor pembagi ya. Oke, kita lihat. Kita ambil contoh hitungan nih, seperti ini. Ya. Jadi berapa? 350 dibagi 1,2 meter. Kemudian di bawahnya 450.000 dibagi 2,5 meter. Ya. Berapa hasilnya? Kita lihat ya, itu ada selisih beda, sebentar saya juga ikut hitung ya. 450 dibagi 2,5 ya. Ini ada selisih 121. Ini nggak mungkin, 350 dibagi 1,2. 1 meternya adalah 291 ya. Oke. Ya, itu lihat kan, 291,6, 291.000 itu ya. Sedangkan yang pipa beton itu 450 dibagi 2,5, 180 ya. Jadi bedanya signifikan ya. Ini taruhlah saya hitungannya 291 ya, walaupun di sini 21, 291,7 ya, 6 ya, 7 lah, 250. 1 dikurang 180. Oke. Bedanya itu 111 per meter. Bayangkan, 111.000. Kalau proyeknya itu 1 kilometer, artinya 1.000, itu 100 juta. Ya, perbedaannya. Signifikan, sangat signifikan. Ya, 100 juta. Mungkin orang ada berkira, oh itu kan pemasangannya susah lah, tidak mudah gitu, dan rumit dan lain-lain dan lain-lain. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat ya pada pemasangan pipa beton ya, ya, mungkin yang sudah melihat video yang kemarin itu akan langsung klik, tapi saya akan munculkan lagi. Oke, ini hitungannya masih ada ya. Bedanya adalah 111, 100 lebih, bayangkan. Ini beda hitungan di sini. Kita lihat di sini, sebelah sini adalah pemasangan pipa beton ya. Ya, pemasangan pipa beton seperti ini. Ya. Pemasangan pipa beton itu uh, kalau yang ada soketnya ya, yang ada soketnya RJ ya, yang ada soketnya itu dia masuk seperti ini ya pemasangannya ya.
FJ pun ya ada male female, joint male female, tapi rata-rata dipakai FJ ya kalau untuk saluran di outdoor yang luar yang banyak berhubungan dengan kendaraan ya dan yang lainnya ya. Mungkin kalau perumahan banyak yang pakai FJ ya. Tapi tetap saya rekomend tetap RJ. Oke, taruhlah RJ lah kita kita lihat ya. Kita lihat RJ, lihat. Penyambungannya tidak rumit dan itu sama angkut. Ya, memang lebih berat. Ya, artinya kalau 400 kali 400 itu pemasangannya bisa pakai orang. Nah, kita lihat nih. Atau kita bandingkan, lihat ini perbandingan ini ya ini dan ini. Oke. Sebenarnya sama kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas ya kepada poin berikutnya ya untuk pemasangan, masalah pemasangan ya. Kita fokus kepada harga ya. Jadi harga yang 100 perbedaan sangat signifikan per meternya itu saya pikir itu menjadi satu pilihan yang sangat jelas. Harusnya yang dipakai sebagai saluran di luar adalah saluran pipa beton, ya, bukan saluran terbuka. Belum lagi saluran terbuka itu dia belum pakai penutup, ya. Kalau pakai penutup, coba kita lihat penutup itu berapa harganya, ya. Ini kita kasih 50.000, 60.000 itu jauh, ya. Jadi ada tambahan kan tadi 111 ya, 100, kalau ditambah 50.000 saja udah 101 lebih. Atau tambah 70, 60.000, 70.000 belum kalau HD itu berapa per meternya? Ya, itu jauh sekali. Jadi makanya saya pikir yang terbaik untuk penggunaan saluran, kecuali terpaksa untuk menggunakan saluran terbuka, maka pakai UDIC ya. Itu pun tidak perlu pakai penutup, saya pikir ya, karena terpaksa menggunakan saluran terbuka. Harusnya kalau seperti itu tidak perlu pakai penutup seharusnya. Ya. Tapi mungkin ada kalanya memang harus ditutup ya. Ya. Tapi artinya menurut saya ya kalau memang terpaksa untuk menggunakan saluran yang terbuka maka pakailah UDIC. Apabila tidak maka pakailah pipa beton. Ya, seperti itu. Karena dari harga jauh lebih irit ya, lebih hemat ya. Dan itu yang jelas dengan harga lebih hemat itu menentukan segalanya. Jadi saya pikir untuk segala macam saluran kalau memang tidak perlu dan tidak urgent untuk memakai UDIC maka tidak perlu pakai UDIC. Pakailah ini, pakailah pipa beton ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah ya masih berurusan dengan uang ya. Lebih irit budget ya. Tadi saya katakan kan lebih murah, harga per piece lebih murah, per meter, sorry, per meter ya. Per meter bukan per piece ya, karena meter itu ya memang beda ya, beda per meter dan per piece. Karena satu piece itu dia 2,5, sedangkan kalau UDIC itu 1,2. Oke, sorry. Kalau ada yang bilang, oh itu kan sebenarnya 2,4, 2,45, itu tetap tidak jauh beda, harganya tetap jauh lebih murah pipa beton, ya, tetap. Oke, jadi next itu lebih irit budget, ya. Jadi untuk budgeting, ya lebih murah, lebih irit budget, apa sih bedanya? Memang sama-sama lebih murah, mengurangi uang, ya artinya pembelian tuh lebih sedikit, ya. Ini yang saya mau discuss adalah lebih irit budget tahunan, ya. Jadi untuk budget tahunan, ya, budget tahunan itu sebenarnya itu sudah satu perusahaannya, ya, atau satu negara itu sudah merancang adanya satu anggaran. Adapun ada anggaran dadakan, ya. Jadi dalam satu perusahaan ada saluran yang harus dibuat, ya. Ketika dia bikin pabrik yang baru, ada saluran yang harus dibuat, ada budgeting pastinya, masukin budgeting. Dan itu ada budget tahunan untuk apa? Untuk pemeliharaan misalnya, kemudian untuk budget pergantian misalnya ya. Kalau saluran terbuka, dibuat saluran terbuka ya, pastinya kalau saluran terbuka dibuat dia itu rentan rusak ya. Ya. Jadi eh, tidak seperti pipa beton karena dia tertutup di dalam ya, begitu.
Jadi banyak bersinggungan dengan berbagai hal ya. Kalau di pabrik ya dia bisa bersinggungan dengan truk tronton besar, salah parkir, akhirnya amblas. Dia bisa bersinggungan dengan alat berat, kejatuhan alat-alat, akhirnya pecah. Sedangkan kalau pakai pipa beton dia tertanam di dalam, ya, tertanam di dalam dan itu apa namanya? Tertanam di dalam dan dia aman karena ketika barang jatuh, ketika ada beban berat, dia parkir di atasnya, maka di sini pipa beton yang masuk ke dalam dia sudah memenuhi apa tugasnya ya sebagai saluran dan inilah ujian untuk proof load-nya, untuk beban gandarnya ya. Per titiknya berapa begitu. Makanya kalau untuk saluran-saluran crossing ya itu perlu diperhatikan untuk kelas ya minimum kelas 1, kelas 2 sorry ini kelas 2 bagusnya kelas 3 ya. Tapi masih kita lihat orang-orang memakai saluran itu tetap saluran terbuka tapi dia pakai pakai tutup seperti itu. Jadi bisa saja ada mobil parkir yang dengan muatan berat, dia ke, apa namanya dengan beban statis, ya seperti ini misalnya parkir ya, parkir uh, tronton kita lihat truk besar ya, parkir truk besar di atas tutup yudis ya. Seperti ini riskan sekali, resiko ya. Jadi saya katakan irit budget. Lebih irit budget tahunan itu adalah karena produknya kuat, tidak rusak, ya. Ini pipa beton ini umumnya ini bisa sampai 30 tahun, ya. Standarnya sampai 30 tahun. Beda dengan Yudits ya, karena Yudits kita nggak bisa bilang 30 tahun. Mungkin kalau ada kejadian yang tidak terduga itu bisa ganti, ya. Bisa setahun bisa ganti, bisa 2 tahun bisa ganti, 3 tahun bisa ganti. Atau mungkin baru pasang tiba-tiba ada kecelakaan bisa ganti. Ya. Tapi tabrakan kemudian tertimpa gitu kan, Yudis dan hancur. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau pipa beton karena dia di dalam ya, dia di dalam itu maka yang ketika ada kecelakaan tertimpa sesuatu ya maka pipa betonnya tetap aman ada di dalam. Jadi tidak perlu diganti. Jadi ini jelas ini aman untuk budget tahunan ya. Mungkin saya katakan bukan lebih irit untuk budget tahunan ya, tapi lebih aman untuk budget tahunan. Lebih aman karena kita bisa bilang selama kita sudah uji kualitas pipa beton tersebut, maka pipa beton tersebut akan terus kuat dan memenuhi umurnya ya which is 30 tahun, ya 20 tahun sudah oke sekali. Misalnya bisa sampai 20 tahun bisa oke. Saya pikir seperti itu ya. Begitu. Ya. Jadi untuk perencanaan budgeting itu aman sekali untuk menggunakan saluran pipa beton. Ya, itu clear ya. Saya pikir clear ya masalah ini ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah, nah ini mesti relate ya dengan yang tadi ya. Lebih kuat ya. Lebih kuat karena untuk proof load-nya ya walaupun ada tutup HD yang bisa sampai apa namanya dikatakan proof load-nya 10 ton gitu ya untuk tutup ya. Tapi dia Yudis itu saya kasih gambaran ya seperti ini. Yudis itu dipasang tutup ya, pasang tutup Yudis. Tutup Yudis seperti ini ya. Dia lihat ini Yudis dengan tutupnya. Yudis itu U ya. Dia ketika dia letter U ya, letter U itu ya. Di sini ada apa istilahnya? Ada kemungkinan untuk patah ya. Kalau tekanannya nih, misal saya katakan seperti ini ya. Tekanannya itu misalnya tekanannya lebih banyak ke sini ya, kesenggol ke sini, tekanan ke sini, maka dia bisa patah ke sini. Bisa ya. Karena tekanan ini kita katakan itu tekanan dari atas belum tentu menekan
menekan lurus ke bawah. Dia bisa dari atas tapi menekan ke samping. Ya memang bawah tapi ke samping. Jadi bisa menyebabkan patah. Seperti itu. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi seperti itu. Atau bisa geser ya. Ya, bisa geser. Menggeser karena apa? Karena misalnya mobil lewat, truk lewat atau motor lewat ya. Lewat akhirnya bergeser, sedikit demi sedikit bergeser. Tidak seperti pemasangan di awal, yang kemudian akhirnya apa? Membuat satu tekanan tertentu pada titik tertentu dia akan patah. Dan ini banyak terjadi. Ya, kita bisa lihat gambar-gambar seperti ini. Sebelah sini kita lihat ada yang tutup yang patah, tutup Yudis yang patah. Seperti sebelah sini juga kita bisa lihat ada apa namanya Yudis yang patah, ya, Yudis yang patah, ya. Karena dia itu Yudis itu ya sama seperti selokan ya, selokan ya, tapi dia ada sekarang ada di beton lah. Dulu kan dicor ya, cor in situ dulu dimasuk apa namanya dibikin got kotak itu ya, saluran air. Kemudian kalau dulu ya mungkin zaman dulu kala ya nggak ada beton, nggak pakai beton ya, tapi sekarang ada beton ya dicor gitu kan, ada pakai batu kali misalnya gitu kan kalau yang besar apa untuk apa selokan yang besar gitu kan, saluran yang besar. Ada juga dicor biasa. Nah, tapi sekarang orang sudah banyak pilih precast karena lebih lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Iya, karena sudah jadi tinggal dipasang dan itu sudah dianggap kuat. Ya, tapi saya katakan lagi tekanan kita kita ini bicara tekanan yang berubah